dipengaruhi oleh banyak aspek dan indikator tergantung masing-masing individu. Berikut ini beberapa indikator kebahagiaan yang menurut saya paling menarik, yaitu yang pertama ada mempunyai keluarga yang soleh. Memiliki keluarga yang soleh merupakan kebahagiaan, karena keluarga yang soleh akan saling mendukung dan mengingatkan dalam ketaatan, sehingga akan tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Tujuan yang diraih bukan hanya tentang dunia, tapi juga akhirat, saling mencintai dan menginginkan untuk masuk surga bersama. Agama Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur setiap aspek dalam kehidupan, sehingga ketika seseorang sudah mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan, pasti hidupnya akan terarah, terpuji, saling memahami, sehingga tidak ada perselisihan. Istri solehah akan menyejukkan ketika dilihat dan akan menenangkan ketika suaminya mendapati masalah. Sedangkan anak yang soleh dan membanggakan akan menjadi aset untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sebab doa anak yang soleh menjadi pahala jariah seperti bunyi hadis berikut. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, yaitu rezeki yang dapat membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membantu orang akan membuat kita ikut merasakan kebahagiaan orang yang kita bantu tersebut, karena kita bangga dapat membantu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Rezeki yang kita miliki sekarang hanyalah titipan dari Allah, dan dalam rezeki tersebut terdapat hak orang lain, sehingga sudah sepatutnya kita menyisihkan rezeki kita untuk membantu orang yang kesusahan, apalagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tertulis dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain, yaitu orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Kita tidak akan pernah rugi dalam membantu orang lain, bahkan kita akan diuntungkan. Dalam suatu hadis yang berbunyi, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Dari hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa menunjuki atau memberitahu orang dalam kebaikan sudah mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Apalagi jika kita juga mempermudah orang tersebut dalam menunaikannya dan membuat mereka lebih dekat dengan Allah, pasti pahalanya lebih berlipat. Kemudian yang ketiga, tidak banyak bicara dalam hal-hal yang tidak berguna. Semakin banyak berbicara sesuatu yang tidak berguna, maka semakin banyak kemungkinan untuk menyakiti orang lain ataupun salah dalam menyampaikan sesuatu. Terkadang kita mengatakan sesuatu tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah perkataan tersebut benar, apakah menyakiti hati pendengarnya atau tidak. Kemudian baru menyesali perkataan kita setelah sudah ada yang merasa tersinggung atau dirugikan. Hal ini sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab, yaitu, "Aku tidak pernah menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku." Seringkali sulit mengontrol ucapan kita, karena terbawa perasaan atau merasa sudah sangat akrab dengan lawan bicara kita. Padahal tidak semua orang yang kita ajak bicara dapat menerima dan mendengarkan semua perkataan kita. Rasulullah juga berkata, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut, kita diajarkan untuk menjaga lisan. Jika belum mampu untuk mengatakan kebaikan, maka lebih baik diam. Karena seperti pepatah bilang bahwa lisan lebih tajam daripada pedang. Hal tersebut dikarenakan perkataan yang menyakiti hati akan teringat terus di hati seseorang. Bahkan dapat memicu melakukan perbuatan yang tidak seharusnya, seperti membunuh atau bunuh diri. Kemudian yang keempat, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Begitu bahagianya jika kita dikelilingi oleh orang yang soleh, yang mengajak kita dalam kebaikan dan menasehati kita ketika melakukan kesalahan. Melakukan ibadah akan sangat mudah dan tenang
karena dilakukan bersama-sama. Dengan bergaul dengan orang soleh, maka akan terdorong untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik, sehingga ketaatan lebih akan mudah terbentuk. Pikiran dan perilaku kita dapat berubah tergantung informasi atau sikap yang terus-menerus kita dapatkan. Entah itu baik atau buruk, lama-kelamaan pasti menjadi kebiasaan, karena kita menganggap bahwa perilaku tersebut benar dan sudah normal terjadi. Rasulullah pernah berkata, seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis tersebut mengingatkan bahwa kita boleh berteman atau berinteraksi dengan siapapun, tetapi harus memilih-milih dalam mencari teman dekat atau sahabat. Karena dengan sahabat, kita berbagi cerita, bercanda, meminta pendapat, bahkan bisa jadi kita lebih dekat atau terbuka dengan sahabat daripada dengan keluarga. Oleh karena itu, besar kemungkinan pemikiran dan kebiasaan dia akan mempengaruhi diri kita, karena seringnya intensitas dalam bertemu. Jadi pilihlah sahabat seperti dalam ungkapan bahasa Arab yang bunyinya seperti ini. Sahabat sejatimu adalah yang senantiasa jujur, kalau salah diingatkan, bukan yang senantiasa membenarkan. Kemudian yang kelima, yaitu bermanfaat untuk manusia yang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, karena secara kodratnya manusia adalah makhluk sosial. Sehebat apapun kita, pasti tetap memerlukan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, kita harus saling membantu, terutama dalam hal kebaikan. Membantu seseorang tidak akan membuang waktu kita, bahkan sebaliknya dapat memperkuat ukhuwah karena silaturahmi. Rasulullah juga menegaskan keutamaan hal tersebut, yaitu dalam suatu hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi orang baik di dunia, bukan dengan kekayaan ataupun jabatan, tetapi dengan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Baik itu berupa tenaga, harta, ataupun nasihat. Sekecil apapun usaha kita untuk bermanfaat untuk manusia lain, pasti akan Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Ketika kita mendapati masalah, terkadang kita membutuhkan support untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, atau minimal untuk memberikan semangat. Dalam situasi itu, kita akan sangat berterima kasih kepada mereka yang mempermudah dan membantu kita dalam mengatasi kesusahan kita. Nah, apalagi jika yang menolong kita adalah Allah, yang maha segalanya, pasti kesusahan kita tidak akan terasa lagi. Gambaran tersebut sesuai dengan isi hadis berikut. Barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan atau kesusahan dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan atau kesedihan dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan atau membantu kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Begitu mulianya jika kita membantu dan memudahkan urusan orang lain. Kita membantu urusan orang karena merasa memiliki kepedulian sesama manusia. Tapi imbalannya, Allah langsung ganti dengan turun tangan secara langsung menyelesaikan urusan kita. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, meskipun kaya tidak berorientasi kepada dunia, tetapi berorientasi terhadap kehidupan masa depan dan akhirat. Sebagian besar orang pasti menginginkan hidupnya sukses dan kaya. Uangnya banyak dan dapat membeli semua barang yang diinginkan. Namun, seringkali kekayaan itu malah membuat lalai dan lebih mendekatkan kepada kemaksiatan. Maka suatu kebahagiaan jika kita bisa menjadi orang yang kaya, namun berorientasi tidak hanya pada dunia, tapi juga masa depan dan akhirat. Tetap rendah hati, serta senang bersedekah. Orang seperti ini seperti mendapatkan dua keuntungan sekaligus.
yaitu kekayaan di dunia yang diidamkan oleh semua orang dan bekal untuk akhirat karena harta yang dimilikinya digunakan untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan dan akhiratnya. Seseorang yang kaya tetapi berorientasi pada masa depan dan akhirat tidak akan menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak ada nilai pahalanya. Setiap harta dipergunakan sebaik mungkin untuk merencanakan masa depan dan mengalirkan pahala untuk dirinya. Islam memandang hal ini dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kebahagiaan duniawi." Allah menyebutkan kebahagiaan akhirat terlebih dahulu, kemudian kebahagiaan duniawi. Hal tersebut seperti mengisyaratkan bahwa Islam tidak melarang manusia untuk mencari kebahagiaan dunia, baik dengan menjadi sukses dan mempunyai banyak harta atau lainnya, namun harus tetap menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Sekian penyampaian indikator kebahagiaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.